Saya Ahmad Khairul Salim memperkenalkan kepada Anda pupuk organik cair merek Terompah Kiai. Pupuk cair organik ini diproduksi dan diedarkan oleh teman-teman yang tergabung di Koperasi Sahabat NU. Pupuk ini sangat efektif dan efisien untuk padi dan sayur mayur Anda. Karena apa? Karena kalau selama ini bertahun-tahun Anda menggunakan pupuk kimia, maka produksi kian tahun kian menurun itu nyata. 1 hektar Anda bisa menghasilkan 5 ton padi misalnya untuk sekali musim. Maka ketika Anda berubah dengan menggunakan pupuk organik cair ini, maka insya Allah wasilah doa para kiai, pupuk organik Terompah Kiai ini akan merubah penghasilan Anda menjadi 6-7 ton dalam sekali musim panen. Bahkan pada tahun ketiga ketika Anda menggunakan pupuk ini terus-menerus, maka akan memperoleh kestabilan produksi di angka 8-9 ton sekali panen dalam 1 hektar sawah padi Anda. Kenapa begitu? Karena berdasarkan hasil riset dan demplot kita pada tahun-tahun terakhir ini, tanah Anda yang sudah menggunakan pupuk ini itu kian tahun kian subur. Unsur hara semakin banyak sehingga gembur, produktivitas akhirnya sangat meningkat. Buat Anda yang ingin menjadi bagian dari bisnis ini, silakan menjadi reseller, hubungi kami. Kami siap bermitra dengan Anda untuk mengembangkan bisnis ini di kota-kota Anda. Dengan cara begitu maka ini usaha dan ikhtiar kita untuk menjadi bagian dari usaha meningkatkan ketahanan pangan nasional kita, dan dengan wasilah ikhtiar ini mudah-mudahan keluarga kita, masyarakat kita kian sejahtera karena produktivitas yang kian menarik, kian meningkat. Pupuk cair organik Terompah Kiai cocok buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College dengan saya Ahmad Khairul Salim. Semoga terus memberi inspirasi, memberi pencerahan, memberi motivasi, dan selalu mendoakan Anda dan kita semua panjang umur, rezeki berlimpah, sehat selalu. Saya ingin mencoba membahas satu masalah yang kita sekarang lihat faktanya di akhir-akhir bulan atau akhir tahun belakangan ini, bahwa tahun politik sudah berjalan, suhu politik makin memanas. Nah, saya ingin mencoba bercerita bahwa ada sebuah fakta yang saat ini semua kita memahami dan mengetahui bersama, bahwa dengan politik yang makin meningkat panas menuju pergantian pemimpin nasional di tahun 2024,
akan ada pertarungan kompetisi yang begitu cukup menyita perhatian, pikiran, emosi, bahkan juga pergulatan yang aneka macam. Yang jelas ada 3 kandidat presiden yang saat ini naik ke permukaan secara ranking paling tinggi, yakni Ganjar Pranowo. Ini dicalonkan oleh PDIP dan partai-partai pendukungnya seperti P3, Hanura, dan lainnya, PSI. Dan yang kedua ada Prabowo Subianto yang sekarang sudah dicalonkan oleh partainya Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, di mana mereka berkoalisi. Dan yang ketiga adalah calon presiden Anies Baswedan yang dicalonkan oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Soal mereka cara masing-masing dan bagaimana panasnya isu politik, saya kira kan Anda semua sudah merasakan dan bagaimana Anda juga sudah tahu. Namun saya hanya mencoba menceritakan dari sisi yang sangat kecil dan itu dihadapi di dalam hari-hari kita bergaul, berteman, berkeluarga, bermasyarakat, yakni bahwa sekarang ini masing-masing kubu yang mencintai atau menjadi pengikut dari masing-masing calon itu sudah menyebarkan kampanyenya, sudah menyebarkan informasinya, bahkan juga fitnah, black campaign, semua campur aduk. Di mana mereka sudah masuk ke WhatsApp grup kita, keluarga kita, ya. Grup WhatsApp yang tadinya kita gunakan untuk silaturahmi sesama alumni sekolah SMP atau sekolah SMA, bahkan juga sama-sama alumni kuliah, itu sudah muncul tuh masing-masing pendukungnya iklan, menyebarkan baik berita yang benar atau berita hoax, bahkan campaign black campaign, itu semua sudah muncul ramai, semua ada pengikutnya. Juga grup-grup WhatsApp yang ada di grup-grup keluarga, ya, grup anak, grup keluarga, grup keluarga besar kita, ya, atau keluarga-warga se-RT. Pokoknya yang ada di grup lah, grup apa saja itu sekarang semua sudah tidak bisa dipilah, ya, semua masuk, ya, grup-grup itu sudah masuk informasi campaign tentang politik 2024, politik pergantian presiden, hiruk pikuk pemilu dan semuanya. Nah, yang saya ingin kaji dari sini adalah munculnya dalam satu keluarga, ya, baik itu keluarga sesama alumni, keluarga sesama zuriyah kita atau keluarga besar kita, bahkan keluarga anak cucu paman, ya, yang ada dalam satu grup-grup gitu. Itu karena masing-masing punya pengikut. Akibatnya apa? Banyak yang sudah gep-gepan, sudah bantah-bantahan, bahkan juga saling menyerang, saling minta diakui yang terbaik, saling memberi pengaruh supaya masing-masing diyakinkan, supaya masing-masing dapat pengikut lebih banyak lagi. Nah, baik itu yang menjadi kader partai, menjadi tim sukses,
atau bahkan sekedar buzzer-buzzer atau pengikut-pengikut yang nggak jelas itu rombongan siapa, semua sekarang ramai sekali itu di grup-grup WhatsApp. Ya, coba lihat handphone Anda. Saya yakin handphone Anda itu ya walaupun itu grup katakan alumni SMA ya, yang tadinya bertujuan untuk menyambung silaturahmi, guyon-guyonan, bernostalgia masa lalu. Sekarang isinya sudah share-sharean orang-orang yang tadi blok-blokan kubu-kubuan kampanye politik. Coba lihat ya grup-grup Anda yang ada di handphone Anda. Grup keluarga, ya, grup pesantren, grup apalah itu, pokoknya setiap orang punya membuat grup kan pasti punya tujuan dan kepentingannya masing-masing. Nah sekarang semua masuk tuh, mau yang tujuannya untuk keluarga, yang tadinya untuk silaturahmi atau untuk apa kepentingan kerjaan misalnya kantoran dan sebagainya, itu semua sekarang udah masuk itu campaign politik. Boleh nggak? Ya sebetulnya saya tidak bisa melarang, ya boleh-boleh saja silakan. Cuman pengalaman yang saya coba ikuti pada tahun-tahun sebelum ini, tahun 2019, 2014 itu kubu-kubuan zaman waktu itu kan adanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu sudah luar biasa, bahkan sampai menggunakan agama, sampai menggunakan sektarian sara. Pokoknya segala dalil seolah-olah segala hal diperbolehkan untuk mendapatkan suara. Semua orang ingin mendapatkan suara agar jagoannya menang, agar pilihannya menang. Nah, saya hanya ingin mengingatkan satu hal. Bahkan nyaris kita kadang-kadang dalam satu keluarga, anak, ibu, bapak itu atau cucu, ponakan, paman, pilihannya beda-beda, itu bisa bentrok. Tidak jarang loh saya lihat di berita-berita itu suami istri ribut karena beda pilihan politik. Anak, paman, keponakan cerai-berai itu karena ribut masalah politik. Saya jadi bingung, sebetulnya kita tidak mencari pemimpin, kok kenapa masih dengan ribut-ribut? Ya, saya sedang mencoba memahamkan kepada banyak orang. Apa yang sedang kita lakukan itu adalah ijtihad politik. Ya. Dalam fikih itu namanya fikih siasah. Ya. Fikih karena fikih itu semua akan beda semua. Karena yang namanya fikih itu otak orang, pendapat orang. Lah kalau selama orang menggunakan otaknya masing-masing untuk mencari pemimpin, ya pasti beda-beda selera. Tidak mungkin disatukan dan tidak mungkin disamakan. Ya, yang harus kita lakukan apa? Menghormati sebetulnya. Jadi hormatilah hak pilihan orang lain, hormatilah pilihan kita. Tidak perlu mencerca, tidak perlu memaki, tidak perlu menghardik, tidak perlu juga menyebar berita-berita fitnah, hoak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sejatinya jihad siasi ini itu kalau Anda benar pilihan politiknya dan jadi, kan katanya semua calon pemimpin sudah ditulis di Lauh Mahfuz sana siapa yang akan jadi presiden. Kalau Anda yakin bahwa yang ditulis di sana itu sudah takdirnya, maka pilihan Anda itu hanya ijtihad. Kalau benar berarti dapat 2 pahala. Ya, pahala Anda 2. Kita tetap memperoleh pahala. Jadi kita pilih Pak Anies Baswedan ya dapat pahala, dapat milih Prabowo juga dapat pahala, milih Ganjar Pranowo juga dapat pahala. Hanya kalau pilihan Anda Ganjar Pranowo kemudian Ganjar Pranowo yang menang, maka orang-orang yang mendapat pahala 2 ya orang yang milih pemenangnya itu. Ya, tapi yang kalah dapatnya 1. Kalau nanti yang menang adalah Anies Baswedan, maka Anda yang memilih Anies Baswedan pun dapat 2 pahala. Yang tidak memilih Anies Baswedan dapat pahala juga, tapi 1 pahala. Yang memilih Prabowo kemudian nanti Prabowo menang,
ya tentu pahala Anda 2. Tapi buat yang memilih Ganjar atau memilih Anies kebetulan kalah, ya tetap dapat pahala. Pahalanya 1. Jadi artinya sama-sama dapat pahala. Ngapain diributkan? Itu kan ini hanya soal bagaimana berkompetisi, ya, sehingga kita tetap bersaudara. Jangan sampai antar keluarga, anak, istri, bapak beda pendapat, beda pilihan politik, beda selera. Terus kemudian kita nggak perlu bentrok dan nggak perlu berantem. Karena sama-sama pahala. Jihad Anda, ijtihad Anda, itu dapat pahala. Karena apa? Karena semuanya orang benar. Contohnya ya, semua Islam. Prabowo Islam, Anies Islam, terus Ganjar Islam, semuanya sama. Terus apa yang kemudian kita ributkan? Sama-sama Islam, sama-sama orang Indonesia, sama-sama berpancasila, sama-sama lahir dan besar di tanah NKRI. Jadi nggak perlu ada keramaian, keributan. Semuanya dijadikan sama saja karena antar keluarga kita ini semua harus rukun. Nah, jadi pengalaman tahun-tahun lalu sebelumnya yang karena ada politik identitas, politik sara dan sebagainya sudah nggak perlu lagi karena ya lagi-lagi besok 5 tahun lagi juga akan ada pilihan lagi. Apakah kita setiap 5 tahun akan ribut, setiap ganti pemimpin itu ribut, setiap perbedaan terus kita ribut. Lah kita isinya hidup kok ribut terus gitu loh. Apalagi kalau kemudian nanti beda politik di provinsi. Pilihan gubernur beda, di kabupaten pilkada, pilihan bupati, pilihan wali kota beda, pilihan partai, pilihan calon anggota legislatif, anggota DPR beda. Kita isinya cuma ribut terus seperti itu. Apakah kita akan seperti itu? Ya, saya kira nggak perlu seperti itu karena semua kita anak-anak terbaik dan semua orang punya kebebasan memilih. Ambil pilihannya masing-masing. Kalau ijtihad Anda benar, maka direstui Tuhan, Allah mencatat Anda jadi orang yang dipilih Anda, maka Anda dapat pahala 2. Kalau pilihan Anda nanti salah, tidak jadi DPR, tidak jadi gubernur, tidak jadi presiden dan sebagainya, itu Anda tetap dapat pahala karena Anda ijtihad politiknya salah, tapi tetap dapat pahala, ya, ini hanya 1. Itu saja karena semuanya dapat pahala. Jadi nggak perlu ribut-ribut hanya karena perbedaan. Karena satu grup itu jaga silaturahminya. Kadang-kadang orang keluar dari grup, ya, dari grup WhatsApp itu karena ribut seperti ini. Jadi silaturahmi kacau balau. Nah, yang terpenting itu apa? Jaga persatuan. Kita beda politik seperti Anda beda selera. Saya makan nasi Padang, Anda makan warteg. Nggak perlu diributkan, silahkan masing-masing. Mau pilih warteg boleh, mau pilih nasi Padang boleh, mau seafood boleh, silakan. Lain waktu ganti juga boleh. Lain waktu saya ganti warteg, atau saya ganti nasi Padang atau seafood dan lain-lain, semua boleh. Anda juga boleh melakukan hal yang sama. Jadi itu selera-selera, ijtihad pribadi. Apakah ini menentukan kepada halal haram Anda? Enggak juga, semua sudah ada perwakilan, tidak mempengaruhi itu semua, ya. Tapi bahwa Anda memilih si A, memilih si B itu bertanggung jawab dan mendukungnya, ya memang harus begitu. Semua pilihan kita harus mendukung. Yang tidak milih pun kalau sudah ini kesepakatan yang disepakati, yang disetujui, yang sepakati oleh hasil pemilunya adalah si A yang jadi. Yang tidak memilih si A pun juga harus mengakui presidennya adalah pilihan rakyat. Jadi nggak perlu bahwa yang tidak memilih itu berarti tidak menjadi warga negara atau tidak menjadi tidak mengakui presidennya. Ya, terus kemudian mau apa? Mau berontak karena beda pilihan presiden. Kan ya nggak bisa juga. Jadi sekali lagi kita mencoba menjaga kerukunan. Walaupun satu grup, gunakan grup itu menjadi bijak.
gunakan share apapun yang kita terima dari orang lain itu jadilah informasi yang narasinya enak, narasinya damai. Check and recheck itu penting. Jadi sebelum kita nge-share info-info yang kemudian nanti akan kita share, yang dari mana datangnya, itu kita baca dulu, kita teliti. Ini info hoax atau tidak? Ini benar ada datanya atau enggak? Kalau Anda yakin, ya silakan aja. Tapi kalau Anda, ini enggak ada datanya, ini infonya info gelap, infonya enggak, atau ngarang bebas dan sebagainya, ya udah stop di Anda aja, nggak perlu sebar lagi. Karena Anda nge-share info-info kejelekan orang, dosanya dosa jariah beruntun, ya kan nggak perlu kita melakukan hal seperti itu. Jadi sekali lagi, ayo dalam keluarga kita damai, kita berteman dalam satu grup WhatsApp juga tetap damai, ya, satu grup, satu kantor, satu instansi, satu teman, satu alumni, semua tetap damai. Karena setiap 5 tahun peristiwa politik ini akan selalu berulang, dan kita harus tetap menjaga semuanya damai, indah, dan kita berkawan selalu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.